sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hermayani SPD, NIM saya 23100660119, LPTK saya Universitas Negeri Yogyakarta. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Muara Sunter, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran Bapak dan Ibu dosen untuk perbaikan pembelajaran saya berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sudah bersih apa belum? Sudah. Kalau masih ada sampah tolong dipungut. Berarti siap ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita mulai pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua dipimpin doanya. Siap, gerak, doa mulai. Salam doa atas menggapai bintang, tangan ke samping, burungnya terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Untuk hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Alvin sama Rio. Kenapa mereka nggak masuk? Sakit? Ya. Alhamdulillah. Kalaupun mereka sakit, semoga besok bisa sehat kembali. Doakan ya, semoga mereka bisa sehat kembali dan bisa belajar bersama dengan kita di sekolah. Ini capaian pembelajaran kita. Pastikan di sini Ibu mengharapkan kalian mampu mengidentifikasi informasi berupa saran atau kritik di dalam sebuah teks tanggapan. Kemudian peserta didik mampu menganalisis dari tanggapan berupa mengenai lingkungan, hidup, fenomena alam ya. Kemudian kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, seperti akhir-akhirnya ada banjir ya. Itu ada dampak negatif, ada dampak positif. Tugas kita nanti akan mampu menanggapi dan memberikan saran, ya. Kemudian capaian pembelajaran hari ini kita akan menggunakan elemen membaca dan memirsa. Di sini nanti kalian akan ada bahan bacaan atau teks bacaan yang akan diberikan kepada kalian. Ada satu buah video juga yang akan ditayangkan sehingga kalian bisa memirsa atau menonton. Tujuannya apa? Supaya kalian mampu mengutip dari video, mengutip informasi dari video, gitu ya. Sehingga kalian mendapatkan informasi yang
tersirat dan tersurat, baik dari nilai deskripsi, narasi, puisi, eksklamasi. Ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari teks tanggapan terhadap buku puisi, merupakan bagian dari teks narasi. Kemudian ada lagi tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita mempelajari tujuan pemicunya ya, setelah mempelajari pembelajaran hari ini mengikuti pembelajaran problem based learning, kemudian kita dapat mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks tanggapan narasi atau teks tanggapan puisi. Kemudian tujuan sikapnya, kenapa kalian dikelompokkan seperti ini? Supaya kalian mampu berkolaborasi, mampu berdua. Yang kita capai adalah supaya kita mampu memberikan tanggapan kepada satu kejadian secara sopan dan santun. Ada yang bertanyakan dengan tujuan sikap dan tujuan kognitif? Kemudian ada satu lagi hal yang mendasar, kita ada tujuan kognitif, di mana kalian harus mampu menganalisis isi dari teks tersebut. Isi dari teks yang ditayangkan di video nanti, kemudian yang baik yang ditayangkan atau yang kalian baca di teks bacaan, bahan bacaan. Baik, itu saja tujuan pembelajarannya belajar hari ini. Manfaat kita belajar teks tanggapan menurut kalian apa? Mengapa kita penting mempelajari teks tanggapan? Karena agar kita mampu memberikan tanggapan, memberikan saran atau kritik kepada orang lain secara sopan dan santun. Secara baik. Itu harapannya dari tujuan pentingnya kita belajar pelajaran teks tanggapan di hari ini. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita akan melanjutkan kepada materi. Melanjutkan pelajaran kita ini, Ibu mau bertanya. Ini mengenai teks tanggapan ya. Tentunya kalian sudah pernah menonton berita, menonton video, melihat fenomena alam. Ada yang sudah pernah menonton berita? Sudah. Apa yang kalian tonton? Capres. Menurut kalian apa capres yang terpilih? Prabowo. Iya, Prabowo itu sosoknya seperti apa? Tegas. Berani. Jadi, menurut kalian, gemoy, berarti gemoy. Seperti siapa gemoynya? Saya. Oh, seperti saya, seperti Anda. Apa ya? Ya. Nah, itu cara kita menanggapinya apa? Sebaiknya Bapak itu bagaimana kerjanya apa itu maksudnya gitu ya. Kemudian dalam berita tersebut, tayang berita yang kalian lihat berita tentang capres. Pokoknya tadi siapa? Pak Prabowo. Soalnya Pak Prabowo kayaknya capres cuma satu loh. Pak Ganjar. Pak Anies. Ganjar dan Pak Anies. Ya. Kemudian pokoknya Pak Ganjar dan Pak Anies ya. Terkait dengan berita yang kalian tonton tadi, menurut kalian bagaimana cara menyampaikan tanggapan secara baik kepada berita itu? Mengatakan dengan sopan dan santun. Apanya yang disampaikan? Tentang kritikan. Tentang beritanya. Teks tanggapan. Tentang tanggapannya disampaikan dengan cara Sopan. dan Santun. baik, berbagi kelompok. Sudah bukan kelompoknya? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran
Alhamdulillah yang namanya ini kita akan membagikan lembaga KBD. Terima kasih lembaga KBD di sini. Setelah ini nanti kita akan menyaksikan tayangan video yang berhubungan dengan masalah yang dibagikan dalam KBD. Sambil memperhatikan video yang akan ditayangkan ya. Itam dan Michelle sedang asik bermain gasing ketika mendengar nyanyian yang sudah sangat mereka kenal. Silakan sambil Ibu lagi. Amat Ilam tidak perasannya, kata Itam. Ini penting, sergah Ilam. Belum selesai, Michelle berlari ketakutan. Tidak lama kemudian, guncangan dan air laut telah surut jauh sekali, meninggalkan banyak ikan bergelimpangan. Penduduk kita makan besar hari ini, sorak mereka kegirangan. Itu saja. Ciklang menyambar tangan Itam dan Michelle. Cepat lari! Di belakang gelombang raksasa menghantam. Air laut menyeret Itam memisahkannya dari Ciklang ke sebatang pohon kelapa. Itam memeluk erat hasil memanjat pohon kelapa sampai ke puncak. Dari atas yang terlihat hanya air dan air. Tidak ada Michelle, tidak ada siapapun. Ini hanya ada dia dan ibu. Silakan tonton videonya. Hari ketiga, Itam mendengar seruan alam. Ciklang berusaha membujuk Itam. Tidak, aku tidak mau pulang kalau tidak ada ayah dan ibu, teriak Itam. Dan dengan sengit dia berkata, kenapa Ciklang tidak membantuku? Sudah 30 hari sejak tsunami berlalu. Jawab kita, sudah waktunya kita berhenti mencari. Tidak, hanya aku tak mau bersama Ciklang. Di sana dia melihat bayangan tinggi hitam dengan daunnya yang berwarna. Ia telah menyelamatkan hidupnya itu. Telinganya dia tempelkan ke mataku. Apakah kamu melihat ayah dan ibu? Apakah kamu melihat Michelle? Beritahu aku. Namun para Jala Ciklang dan semua. Hei Itam, di situ kamu rupanya. Suara Ciklang memanggil Itam. Bagaimana kalau kamu membantu Ciklang memperbaiki jalan? Itam langsung berkata, dia tidak ingin mendekati jalan Ciklang. Jalan mengingatkannya kepada ayah. Itam sering membantu ayah memperbaiki jalan. Dan Ciklang bukan ayah. Ciklang mulai bekerja sendiri seperti biasa. Dia mendamkan lagu kesukaannya. Itam bertanya-tanya dalam hati. Itam menghayal, mungkin ayah pergi melaut ke tempat yang jauh mencari ikan yang seperti yang selalu dia inginkan. Sementara Michelle mungkin sedang mengikuti perlombaan gasing. Dia pasti Itam tersenyum sendiri membayangkan semua itu. Tiba-tiba Itam melihat seorang anak laki-laki. Seorang anak berseru menyambut anak yang baru datang itu. Sadar bahwa anak laki-laki itu bukan Michelle. Sewaktu itu Itam bukan Itam, hanya Ciklang. Aku Itam. Terima kasih Bang, katanya. Senyumnya lebar sekali. Anak itu kemudian menghampiri seorang nenek. Itu Ina dan neneknya, Hasim berkata. Gelombang besar memisahkan mereka. Tapi nenek Ina terus mencari dan menemukan cucunya di posko ini.
Ina melambaikan tangan berpamitan ke semua. Kembali melaut. Sambil menyeka matanya, Itam berjalan menuju pantai untuk menemuiku. Dia menyandarkan pipinya ke batangku. Terima kasih telah ada untukku, kata Itam kepada U. Terima kasih telah mengawasi Mama, Papa, dan Michelle. Itam memeluk pohon itu. Aku mungkin tidak akan datang menemuimu setiap hari sekarang, U. Aku mungkin sibuk dengan hal-hal lain. Ketika Itam berbalik dan melangkah pergi, Cipla memanggilnya. Itam, aku mau mancing. Itam Kalau sudah selesai silakan kelompok mana yang mau maju pergi dulu. Silakan kelompok mana yang mau maju lebih dahulu. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu minta kalian maju depan sampaikan hasil diskusinya ke teman-teman dari kelompok lain. Silakan kelompok mana yang mau maju duluan. Silakan kelompok mana yang mau maju duluan. Silakan. Kelompok apa ini? Kelompok Patimura. Silakan berbagi perannya siapa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Patimura akan menjelaskan hasil diskusi kami. Kami persilakan Mbak Lili. Pertanyaan kami, silakan yang ada yang bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Boleh. Setelah kalian bacakan. Apa kesimpulan pada tag yang kalian bacakan? Kesimpulan dari jawaban kalian siapa tokohnya mungkin ya? Dan tsunami. Di? Aceh. Bandar Aceh. Sebelum mereka dari jawaban-jawaban yang mereka jawab tadi ada beberapa hal yang bertanya. Silakan dijawab dengan jelas, suaranya jelas ya. Menjawab dengan jelas apa yang ada di dalam. Kemudian untuk pertanyaan kembali tadi, apa kesimpulan daripada kesimpulan daripada teks yang kalian sampaikan adalah merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada pada KPD tentang Itam dan Ina dan U, kejadian gelombang tsunami yang terjadi di Terima kasih. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Penjelasan kami dari kelompok Muhammad Hatta. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Siapakah Itam dan U pada cerita tersebut? Itam dan U salah satu kalimat pada bab 2. Mengapa Itam merasa demikian? Ia merasa sangat ketakutan. 5. Perasaan Itam berubah sepanjang cerita. Jelaskan perasaan Itam pada setiap bab dan tuliskan ulang kalimat yang terdapat tersebut. Bab 1 telah dikerjakan untuk kalian sebagai contoh.
Bab 2. Marah. Tidak, aku tak mau menyerah. Aku tak mau sedih iba. Cik Lam tampak berusaha. Kita mendekati Cik Lam dan meraih ujung jalan. Aku boleh bantu, Cik Lam? Tanya Ita. Pasti Michelle. Michelle sudah pulang. Michelle, kita bertiak memanggil. Bab 5. Gembira. Inilah dia, 1000 gangsing kejutan sorot hitam. Bab 6. Bangga bahagia. Keesokan harinya, dengan sebuah tas besar, kita membawa semua gasing itu ke rumah pengungsian. Ini untuk kalian, ujar kita sambil memakan isi tas. Bab 7. Sedih, lega. Kita memeluk pohon itu. Aku mungkin tidak akan datang menemuimu setiap hari sekarang. Aku mungkin sibuk dengan hal-hal lain. Demikian teman-teman, itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Kelompok dari teman-teman kalian, kelompok kedua. Kalau mau ada yang bertanya, disilakan. Tanya tidak? Silakan. Ya. Tidak. Demikian itu tadi adalah jawaban dari teman-teman kalian tentang pertanyaan yang ada pada KPD. Alhamdulillah, Ibu lihat tadi penyampaiannya itu sudah baik, suaranya tegas dan lantang, dan jawabannya sudah baik. Tentu saja, silakan. Baiklah teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Soekarno akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan. Siapakah Itam dan U pada cerita tersebut? Itam adalah seorang anak laki-laki dan U adalah sebatang pohon kelapa. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Siapa tokohnya? Siapa namanya? Dinai. Itam dan U. Itam dan U. Hai. Cukup. Yang di belakang ada yang bertanya? Cukup? Ya, cukup. Demikianlah itu tadi adalah presentasi dari mereka. Alhamdulillah jawaban juga sudah bagus. Namun ada beberapa soal. Ada soal yang kurang tepat dengan perasaan dan teks yang ada di dalam materi teks visi itu. Demikianlah, silakan dilanjutkan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kartini akan presentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Farhan Pratama. Dari hasil diskusi kami yang ingin bertanya, silakan. Bu, saya ingin bertanya. Silakan. Siapakah Bu adalah korban bencana di Bu adalah pohon kelapa. Pohon kelapa apa itu? Tempat berlindung si hitam. Sayang? Betul. Itu betul? Cukup. Baiklah, jika tidak ada masalah yang bertanya lagi, silakan. Ya. apa yang terjadi? Tsunami. Apa yang terjadi? Gelombang tsunami di Aceh. Gelombang tsunami di Aceh. Bagaimana? Cukup ya. Yang lain? Betul. Di belakang mau tanya, silakan. Silakan. Ya. Apa panggilan nama gelombang yang di Aceh? Apa? Ya. Ya. Dari saya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cara apa dalam cerita pada cerita ini? Pada beberapa bicara ini disebutkan untuk satu Jika ada yang mau bertanya silakan. Bu, saya bertanya. Apa yang dirasakan hitam pada bab 2? Hitam bersama Jalan. Hitam berteriak dan berlari menjauh. Dia berlari menuju pantai. Jelam dan hitam sedang membuat apa? Membuat apa? Pada bab 5. Pada bab 5 membuat apa? Kelompok lain yang bisa menjawab? Saya, Bu. Membuat apa? Memperbaiki jalan. Kami, Bu. Membuat gangsing. Membuat gangsing. 1000 gangsing. Membuat gangsing. Jadi bagaimana dengan kelompok yang bertanya? Oh, jadi membuat apa mereka? Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persatu kelompok sudah persatu kelompok dan di mana kelompok pertama tadi penyampaian agak terputus-putus dan kurang jelas ya. Suaranya Ibu berikan apresiasi cukup. Kemudian yang untuk kelompok 2 tadi maju sangat lantang, jawabannya lengkap sekali dengan alasan-alasan yang sesuai dengan ada pada teks buku fiksi Hitam dan Ungu, dan jawabannya benar. Ibu apresiasikan sangat baik. Tadi ada beberapa jawaban yang kurang sesuai dengan ungkapan perasaan dan teksnya kurang sesuai dengan ungkapan perasaan itu. Terdapat pada pertanyaan nomor bab 2 di nomor 5 dan bab 3 di nomor 5. Ibu apresiasikan baik. Kemudian di kelompok yang keempat tadi sangat baik sekali. Ya, sangat baik sekali dari penyampaiannya. Meski ada kendala pada menjawab, ada sedikit kebingungan mencari jawaban, padahal jawabannya sudah ada pada yang mereka bacakan tadi. Jadi di kelompok 5, kelompok yang terakhir, jawabannya ada beberapa yang kurang tepat, kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi sesuai dengan apa yang diharapkan pada saja ya, seperti di bab 6 dan bab 5 tadi kurang sesuai dengan antara perasaan dan materi tulisan yang ada pada teks di bab 5 dan 6. Jadi itu saja. Ibu berikan kalian apresiasi, kalian sangatlah hebat. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian menyenangkan atau memuaskan? Menyenangkan. Pemecahan masalah pada LKPD menaikkan materi membaca dan menulis pada teks tanggapan. Sekarang untuk agar bisa kalian lebih pahami lagi, ada di sini penjelasan dari teks tanggapan ya. Teks tanggapan buku fiksi di mana kita menanggapi satu buah hasil karya orang lain berupa buku fiksi. Apa yang harus kita tanggapi di situ? Memberikan saran atau kritik yang baik. Teks tanggapan adalah tanggapan terhadap buku fiksi merupakan kita menanggapi dari segi intuisi dan fiksinya. Kemudian di dalam teks tanggapan juga terdapat penilaian berupa saran disertai dengan kritik, disertai dengan pandang si penulis tentang sebuah tanggapan. Kemudian
diksi. Dibagi menjadi 6, yaitu pertama buku, kemudian sistematika penulisan, kemudian isi buku, kemudian analisis tingkat, kemudian bahasa yang digunakan harus sopan dan santun. Tanggapan kritis terhadap buku. Yang pertama, teks ini memiliki ciri kebahasaan. Ya, ciri kebahasaan. Pertama, deskripsi. Deskripsi apa konteks? Konteks. Di mana menjelaskan tentang pemaparan secara umum, baik dari isi buku ataupun penggambaran dalam sebuah buku. Kemudian apresiasi si kalian belajar, ibu apresiasikan kalian sangatlah hebat. Semangatnya sangatlah bagus. Tangan dong di luar bagus. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ibu ada beberapa pertanyaan di sini mengenai pembelajaran kita hari ini. Ini adalah refleksi. Tolong kalian isi refleksi di pembelajaran hari ini. Nah, kalian isi ya, ya, aman, lupa. Ya, sekarang sudah, silakan dikumpulkan proses selesai. Kumpulkan. Ya, kumpul kelasnya diambilin. Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah. Ya, terima kasih atas refleksi kalian hari ini. Untuk nanti di rumah, tolong pelajari tentang teks tanggapan mengenai kebahasaan teks tanggapan. Minggu depan kita akan melanjutkan kembali pelajaran teks tanggapan kita. Kita akan membahas tentang kebahasaan teks tanggapan dan struktur teks tanggapan. Ya, saja pembelajaran pada siang hari ini kita selesaikan. Silakan berdoa bersama. Ibu akan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bermanfaat bagi kita di hari kemudian.